Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita telah memasuki bab ke-6 tentang kemagnetan. Bab pertama yang akan kita pelajari, kemagnetan pada benda, yang terdiri dari bentuk magnet, bahan magnet dan magnetik, sifat-sifat magnet, cara membuat magnet, dan cara menghilangkan sifat magnet. Bentuk magnet terdiri dari 5 bentuk. Yang pertama, magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladang yang berbentuk lucu, magnet lingkaran. Bahan magnetik adalah bahan-bahan yang dapat ditarik oleh magnet, yang terdiri dari bahan ferromagnetik, yaitu bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet, seperti baja dan besi. Bahan paramagnetik adalah bahan yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya aluminium dan platinum. Yang terakhir, bahan diamagnetik, yaitu bahan yang sedikit ditarik oleh magnet, seperti bismut, seng, dan emas. Bahan non-magnetik adalah bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah kaca, plastik, dan kayu. Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki dua kutub yang berbeda, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang sejenis didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Dan jika kutub yang berbeda jenis didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Contohnya, kutub selatan didekatkan dengan kutub utara, maka akan terjadi tarik-menarik. Sebaliknya, jika kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, atau kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka akan terjadi tolak-menolak. Ini disebut hukum kemagnetan. Ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama dengan cara digosok-gosok dengan searah. Kita bisa lihat arah panah. Arah panah digosok dari kutub utara menuju kutub selatan. Maka sebuah batang magnet jika digosokkan dengan besi atau baja, jika digosok searah, maka besi atau baja tersebut akan memiliki sifat magnet. Yang kedua, dengan dialiri arus DC atau arus bolak-balik. Misalnya, sebuah baja atau besi dililitkan sebuah kawat. Kawat tersebut dihubungkan dengan baterai, dan keduanya ditempelkan di kutub utara dan kutub selatan. Maka, besi tersebut akan memiliki sifat magnet. Yang terakhir, dengan cara induksi magnet. Jika sebuah baja atau besi atau benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet didekatkan dengan sebuah magnet batang, maka besi atau baja tersebut akan menginduksi magnet. Misalnya, yang atas adalah magnet yang memiliki kutub selatan dan kutub utara. Yang bawah adalah besi. Nanti, besi ini pada bagian X, ujung X, akan memiliki kutub selatan, sedangkan yang Y akan memiliki kutub utara. Jadi, jika sebuah magnet batang, kutub utara didekatkan dengan salah satu bagian besi, maka salah satu bagian besi ini akan memiliki magnet yang berlawanan dengan induksi magnetnya. Jadi, bagian besi yang bertanda X akan menjadi kutub selatan, bagian besi yang bertanda Y akan menjadi kutub utara. Cara menghilangkan sifat magnet. Yang pertama, benda tersebut kita pukul-pukul sampai sifat magnetnya hilang. Yang kedua, bisa kita bakar. Yang ketiga, dialiri arus AC atau arus searah. Jika tadi cara membuat magnet dengan dialiri arus listrik, yang
berbeda arah, maka cara menghilangkannya kita bisa aliri arus yang searah. Sebab yang kedua yaitu medan magnet. Bumi sebagai magnet, ada medan magnet pada hewan. Medan magnet. Kita bisa lihat kutub-kutub yang senama, bagian A, akan memiliki arah yang tolak-menolak. Sedangkan kutub yang berbeda akan memiliki arah tarik-menarik. Kutub selatan akan menarik kutub utara, begitupun kutub utara akan menarik kutub selatan. Bumi sebagai magnet. Seperti yang kita ketahui, bagian South bumi dan bagian North bumi. Bumi memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Kutub selatan bumi akan menarik kutub utara. Sebaliknya, kutub utara bumi akan menarik kutub selatan. Medan magnet pada hewan. Ada beberapa hewan yang memanfaatkan medan magnet sebagai alat navigasinya. Yang pertama ada burung merpati. Burung merpati akan bermigrasi dan akan kembali ke tempat yang semula karena medan magnet bumi membuatnya terbang jauh, tapi akan kembali ke tempat semula. Yang kedua ada ikan salmon. Ikan salmon dapat mendeteksi medan magnetik bumi di daerah asalnya. Yang terakhir, penyu. Penyu mengikuti jalur medan magnet dan dapat menentukan informasi bujur menggunakan magnet. Lobster duri. Lobster duri bergerak menuju ke arah kutub utara bumi. Sebab yang ketiga, medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Ada penemuan Ørsted, pola garis gaya magnet, dan elektromagnet. Penemuan Ørsted, arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar menghasilkan efek medan magnet. Ada sebuah arus listrik yang dialiri listrik oleh kawat penghantar, maka akan menimbulkan medan magnet di sekitar arus listrik. Itulah pendapat Ørsted. Pola garis gaya magnet. Jadi, jika arah arus listrik ke arah atas, itu disimbolkan dengan sama seperti arah jempol menggenggam sesuatu di tangan. Jadi arah arus listrik akan searah dengan arah jempol, sedangkan arah medan magnet digambarkan seperti arah jari-jari tangan, keempat jari tangan yang lainnya. Pola garis gaya magnet. Jadi, pola garis gaya magnet, misal ada kutub utara dan kutub selatan. Arah arusnya keluar dan masuk, sedangkan pola-pola garis gaya magnetnya digambarkan tadi seperti arah keempat jari tangan ketika kita menggenggam sesuatu. Elektromagnet adalah sebuah magnet yang bekerja hanya ketika arus listrik mengalir di sekelilingnya. Penerapan elektromagnet. Contohnya adalah speaker listrik dan bel listrik. Terima kasih.